Bukan hanya mengenai performa all-new Honda PCX 160 dengan mesin dan rangka barunya, tapi termasuk juga untuk fitur pendukung yang dimilikinya. Dalam penyegaran kali ini, AHM patut mendapat apresiasi atas upayanya membuat Honda PCX terbaru kian praktis dan semakin pas untuk digunakan sebagai kendaraan harian. Di samping itu, tampilannya juga semakin menawan. Walau demikian, bukan berarti tak ada lagi sisi yang bisa dikembangkan dari motor ini. Honda PCX 160 secara resmi mengaspal di Indonesia pada awal Februari lalu. Motor ini dihadirkan sebagai suksesor dari all-new PCX 150, yang pertama kali hadir di Indonesia pada akhir 2017 silam. Kami sempat melakukan first ride Honda PCX 160 saat motor ini baru diluncurkan, tapi saat itu pengetesannya hanya dilakukan di area yang terbatas dan waktu yang sebentar. Namun baru-baru ini kami melakukan test ride Honda PCX 160, sehingga kami bisa mengeksplor dan menguji banyak hal pada Big Scutic Honda ini, terutama soal performa dari mesin barunya. Secara garis besar, desain bodi PCX 160 ini masih sangat mirip dengan all-new PCX 150. Meski begitu, tidaklah sulit untuk menemukan hal baru membedakan antara PCX 160 dengan pendahulunya. Bagian headlamp PCX 160 kini sepenuhnya menyatu membentuk pola huruf U. Tidak lagi terdapat sekat yang memisahkan antara headlamp dan DRL serta lampu seinnya. Lampu belakang pun juga ikut mendapat perubahan. Kini bentuknya semakin tajam serta kedapatan sentuhan smoke pada mikanya. Semua hal itu membuat PCX 160 jadi tidak hanya tampak sporty, tapi juga lebih elegan jika dilihat dari belakang. Beberapa fitur kunci yang sudah ada pada all-new PCX 150 tetap dipertahankan pada PCX 160, seperti misalnya keyless starter, answer back system, dan idling stop system. Di samping fitur-fitur kunci tersebut, Honda juga menambahkan slot USB pada PCX 160, sehingga kita dapat mengisi daya baterai kita di perjalanan. Slot USB ini terletak di laci depan persis di bawah setang kiri. Inilah hal utama yang membuat banyak orang jadi penasaran dengan PCX 160. Dengan kapasitas mesin sebesar 160 cc, artinya PCX mengalami kenaikan performa dari sebelumnya, sekaligus juga menjadikannya sebagai motor dengan kapasitas mesin terbesar di kelasnya. Mesin 160 cc yang dimiliki oleh PCX mampu menyemburkan tenaga sebesar 15,8 dk di 8.500 rpm, dan torsi 6.500 rpm. Mesin ini mempunyai karakter square yang artinya saluran tenaganya rata dari putaran bawah hingga atas. Bukan cuma karena performa mesinnya yang mumpuni, mengendarai PCX 160 juga kian mengasyikkan karena motor ini punya handling yang akurat dan mudah untuk dikendalikan. Tidak ada keraguan untuk melahap tikungan tajam dengan PCX 160, karena saat dibawa menikung tajam motor ini tetap terasa sangat stabil tanpa adanya gejala slip pada ban. Kestabilan baik yang dihasilkan PCX 160 saat dibawa menikung tajam dihasilkan dari bobot motor yang tidak berat, tapak ban yang lebar, serta kinerja suspensi yang mumpuni. Bicara soal suspensi, di balik kinerja yang mampu menghasilkan kestabilan dan handling yang mumpuni, bagian ini sebenarnya juga merupakan kelemahan PCX 160. Suspensi PCX 160 terasa kaku, memang saat dibawa cruising di jalan yang mulus dan bantingan suspensinya terasa firm. Dan itulah sedikit ulasan tentang Honda PCX 160.